Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak M. Ihwani Saputra, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management. Perkenalkan, saya Maskur, NIM 250 20 10 20 688 dari program studi S1 PJJ Manajemen kelas MC805. Pada kali ini, saya akan membahas studi kasus terkait Artificial Intelligence atau AI. Fokus analisis saya adalah bagaimana organisasi dapat mengamankan pemanfaatan AI dari sisi data dan jaringan, aspek legal dan privasi, standar keamanan informasi, threat modeling, risk mapping, sampai dengan simulasi implementasi kontrol keamanan. Agar analisisnya sistematis, saya membaginya ke dalam 4 kelompok. Sebelumnya, dalam ruang review ini akan dibahas mengenai dua. Yang pertama yaitu analisis terkait konsep jaringan, keamanan data, metodologi, dan legal, ISO, threat modeling dan risk mapping, modeling lanjutan, dan simulasi. Dan yang kedua adalah studi kasus AI dengan sistem hipotesis, chatbot pelanggan dengan knowledge assistant internal berbasis RAG, fokus pada risiko organisasi, data, jaringan, model, dan proses. Kemudian saya membaginya menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah fondasi keamanan, yaitu konsep CIA dan Defense in Depth. Kedua adalah governance, yang meliputi aspek legal, privasi, ISO, dan NIST. Ketiga adalah modeling, yaitu threat modeling dan risk mapping. Keempat adalah action, yaitu desain kontrol, simulasi, serta roadmap implementasi. Dalam kasus studi ini, saya menggunakan gambaran sistem AI organisasi berupa chatbot pelanggan dan knowledge assistant internal berbasis Retrieval Augmented Generation atau RAG. Tujuannya adalah menghasilkan rancangan keamanan AI yang dapat dipahami oleh manajemen, mempunyai prioritas risiko, dan dapat diterjemahkan menjadi tindakan implementasi. Mengapa AI memperluas attack surface? AI generatif tidak menghilangkan risiko siber yang sudah ada. Justru AI menambah lapisan serangan pada prompt, aplikasi atau agen, model, RAG atau sumber data, serta supply chain. Pada sisi pengguna, prompt dapat dimanfaatkan untuk prompt injection atau social engineering. Pada agen, risiko muncul ketika AI diberi kewenangan terlalu besar untuk menjalankan tools atau tindakan otomatis. Lalu pada model, dapat terjadi kebocoran sistem prompt, keluaran yang salah, atau manipulasi perilaku. Pada RAG, ancamannya antara lain sensitive data disclosure dan poisoning terhadap sumber pengetahuan. Sedangkan pada supply chain, risiko dapat berasal dari model, library, login, atau vendor pihak tiga. Dalam analisis ini, risiko awal yang saya prioritaskan adalah prompt injection, kebocoran data sensitif, pencurian kredensial atau APK, AI, denial of service atau cost abuse, data model poisoning, serta supply chain compromise. Skor yang ditampilkan adalah likelihood dikali impact pada skala 1 sampai dengan 5 yang saya gunakan sebagai alat bantu prioritas internal. Lalu target arsitektur Secure Enterprise AI. Prinsip utama arsitektur ini adalah model AI tidak boleh menjadi satu-satunya kontrol keamanan. Sistem dibangun berlapis, permintaan pengguna terlebih dahulu melewati identity dan akses manajemen, kemudian API Gateway atau Application Layer yang menerapkan validasi, rate limiting, dan policy enforcement. Jika AI menggunakan RAG, retrieval harus mengikuti hak akses pengguna, sehingga dokumen yang tidak berhak dilihat tidak boleh masuk ke kontak model. Kredensial dan APK disimpan pada Secret Manager.
bukan ditanam langsung dalam aplikasi. Kemudian pada jalur keluar diterapkan DLP atau output validation untuk mendeteksi data pribadi atau secret. Semua aktivitas penting dicatat ke login dan CM agar dapat dimonitor dan ditelusuri ketika terjadi insiden. Jadi, jika model gagal menolak prompt berbahaya, masih terdapat lapisan identitas, polisi ACL, data DLP, dan monitoring yang mencegah insiden menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu CAI dan Defense in-depth untuk AI. Dalam keamanan informasi, tujuan dasar tetap confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality berarti data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Pada AI, kontrolnya dapat berupa enkripsi, NFA, RBAC atau ABAC, dan DLP Integrity berarti data, model, konfigurasi, dan output tidak mengubah secara tidak sah. Kontrolnya dapat berupa hashing, digital signature, provenance, audit trail, dan change control. Lalu, availability berarti layanan tetap tersedia saat dibutuhkan, tetapi tetap terkendali. Misalnya dengan kuota, redundancy, backup, dan proteksi DDoS. Ketiga tujuan ini dilindungi dengan defense in-depth. Lapisan perimeter menggunakan firewall, WAV, segmentasi, dan proteksi DDoS. Lapisan pengguna menggunakan SSO, MFA, dan least privilege. Lapisan internal menggunakan ACL dan RAG. Pengamanan secret, DLP, serta audit trail. Intinya, AI tidak boleh diberikan akses langsung ke seluruh database. Akses harus melalui service layer yang menerapkan kebijakan dan pencatatan. Selanjutnya terkait aspek legal dan privasi. Pada aspek legal, penerapan kontrol keamanan harus disesuaikan dengan jenis organisasi, data yang diproses, dan yurisdiksi. Untuk konteks Indonesia, terdapat UU ITE beserta perubahannya yang mengatur sistem elektronik dan tindakan akses tanpa hak untuk badan publik bersifat. Untuk badan publik terdapat UU Keterbukaan Informasi Publik. Namun, keterbukaan informasi tidak berarti seluruh data boleh diakses secara tanpa batas, karena tetap ada informasi yang dikecualikan dan hak privasi yang harus dilindungi. Dalam konteks data pribadi, terdapat UU Perlindungan Data Pribadi. Jika organisasi memproses data yang masuk ruang lingkup Uni Eropa, GDPR juga dapat relevan. Implikasi praktisnya adalah organisasi perlu melakukan klasifikasi data minimization, pembatasan tujuan pemrosesan, pengaturan retensi, masking, DLP, audit trail, serta prosedur penanganan insiden. Pada implementasi nyata, kewajiban spesifik tetap harus divalidasi oleh fungsi legal atau privasi organisasi. Kemudian standar dan framework berdasarkan ISO 27001 dan NIST. Menurut ISO dan NIST Cyber Security Framework dan AI Risk Management Framework, saya gunakan secara komplementer. ISO 27001 berfungsi sebagai kerangka Information Security Management System atau ISMS. Artinya, organisasi tidak hanya memasang kontrol tetapi juga menetapkan kebijakan risk owner, evidence, audit, dan perbaikan berkelanjutan. Sedangkan NIST Cyber Security Framework 2.0 membagi pengelolaan keamanan ke 6 fungsi, yaitu govern, identify, protect, detect, respond, dan recover. Sementara itu, NIST AI RMF memberi fokus khusus pada risiko AI melalui fungsi govern, map, measure, dan manage. Dalam studi kasus ini, govern digunakan untuk kebijakan AI dan vendor. Identify atau map digunakan untuk mengenali aset, aliran data, dan ancaman.
Lalu protect atau manage digunakan untuk menggunakan kontrol. Detect atau measure untuk monitoring dan pengujian. Serta respond dan recover digunakan untuk incident response, rollback, serta business continuity. Selanjutnya yaitu terkait threat modeling untuk melihat jalur serangan secara konkret dan menentukan titik kontrol yang paling efektif. Threat modeling tidak berhenti pada daftar ancaman. Yang lebih penting adalah memahami bagaimana serangan dapat bergerak dari satu komponen ke komponen lain. Pada contoh di slide, serangan dimulai dari prompt berbahaya. Prompt tersebut masuk ke aplikasi, mencoba melakukan serangan dimulai dari prompt berbahaya. Prompt tersebut masuk ke aplikasi mencoba melakukan instruction override, kemudian memicu retrieve file ke sumber pengetahuan. Jika kontrol akses pada RIG lemah, dokumen sensitif dapat masuk ke konteks model dan akhirnya keluar sebagai jawaban kepada pengguna. Untuk memutus jalur ini, saya menempatkan beberapa security gate. Pertama, WAF dan API Gateway untuk rate limit serta validasi token. Kedua, policy engine untuk mengecek role context dan tool allow list. Ketiga, ACL aware RIG untuk memastikan hanya dokumen yang boleh diakses yang dapat di retrieve file. Keempat, DLP dan output validation. Kelima, CM dan incident response untuk logging, alert containment, dan rotasi kredensial bila diperlukan. Kemudian setelah jalur ancaman tergambar, tahap berikutnya adalah menentukan prioritas risiko melalui risk mapping. Risk mapping membantu manajemen melihat risiko mana yang harus ditangani lebih dahulu. Dalam analisis ini, saya menggunakan dua parameter, yaitu likelihood dan impact, masing-masing dengan skala 1 sampai dengan 5. Skor risiko merupakan hasil perkalian keduanya. Ini merupakan skala analitik internal untuk tugas UAS, bukan formula resmi NIST. Risiko dengan skor tinggi mencakup prompt injection, sensitive data disclosure, API theft, AI denial of service atau cost abuse, dan misinformation. Dari perspektif manajemen, prioritas pertama adalah memutus jalur kebocoran data dan penyalahgunaan kredensial atau dampaknya dapat langsung mengenai data sensitif, reputasi, dan operasional. Setelah kontrol diterapkan, risiko tidak dianggap hilang. Yang harus dinilai adalah residual risk atau risiko yang masih tersisa setelah kontrol berjalan. Kemudian ditentukan siapa risk owner dan apakah risikonya dapat diterima. Karena itu, pada saat ini saya kelompokkan kontrol yang digunakan untuk menurunkan risiko tersebut. Kontrol target saya dikelompokkan menjadi 7 domain. Pada identified digunakan MFA, RBAC atau ABAC dan short-lived token. Pada network digunakan WAF, private endpoint, segmentasi dan egress control. Lalu pada data digunakan encryption key management, DLP masking dan backup. Pada AI atau RAG digunakan ACL, guardrail serta output validation. Pada supply chains, digunakan pemeriksaan komponen, signature, dan vendor review. Pada monitoring, digunakan CM serta deteksi anomali, termasuk anomali biaya. Lalu terakhir, governance mencakup policy, privacy assessment, incident response, dan pelatihan. Prinsipnya yaitu kontrol dipilih karena mampu memutus attack path, bukan untuk memenuhi checklist. Residual risk pada slide adalah estimasi analitis. Dalam implementasinya, tahap penurunannya harus dibuktikan melalui security testing, monitoring, evidence, dan acceptance dari risk owner. Untuk menunjukkan bagaimana kontrol ini diuji, saya menggunakan satu simulasi tabletop yang aman dan terkontrol. Simulasi ini menggunakan skenario prompt injection yang mencoba meminta data pelanggan lain. Ini bukan serangan ke sistem pihak ketiga, tetapi tabletop test untuk mengevaluasi desain kontrol.
Tahap pertama, pengguna mengirim request berbahaya. Tahap kedua, identity dan policy memastikan role pengguna tetap terbawa sampai ke proses retrieval. Tahap ketiga, ACL aware. RAG memastikan dokumen dari role atau tenan lain tidak pernah masuk ke konteks model. Tahap keempat, DLP dan output validation menjadi lapisan tambahan untuk memblokir secret apabila masih terdeteksi pada output. Tahap kelima, seluruh event masuk ke CEM sehingga dapat ditinjau analis dan session dapat dibatasi bila perilakunya mencurigakan. Kriteria lulusnya ada 5. Tidak ada cross-role data di konteks, tidak ada secret yang lolos, event dapat ditelusuri, layanan tersedia, dan aksi privilege memerlukan human approval. Jika salah satu kriteria gagal, risiko prompt injection atau data disclosure belum boleh dianggap acceptable dan kontrol harus tetap diperbaiki lalu diuji ulang. Kemudian setelah desain dan simulasi terbentuk, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap agar realistis bagi organisasi. Roadmap yang saya buat dibagi menjadi 3 fase, yaitu 0 sampai 30 hari fokusnya baseline dan governance. Organisasi melakukan inventory AI, model, API, klasifikasi data, penetapan owner dan RACI, MFA, secret manager, serta review kebijakan AI dan legacy policy. Kemudian pada hari ke-31 sampai dengan 60 hari, fokusnya protective control seperti WAF atau API gateway, rate limit dan kuota, RAG, ACL, DLP, guardrail, output validation, serta pengamanan vendor dan CI/CD. Pada hari ke-61 sampai dengan 90 hari, fokusnya assurance dan resilience, yaitu AI red team atau security testing, lag test, load test, backup, dan rollback test. Assessment bertahap terhadap CSV dan AI RMF, pelatihan serta residual risk sign-off. KPI dan KRI minimal yang saya usulkan antara lain 100% MFA untuk privilege account, seluruh AI atau API memiliki owner. Tidak ada cross-role retrieval, tidak ada secret pada source code atau log, dan investigasi cause anomaly dapat dilakukan kurang dari 30 menit. Dari keseluruhan analisis tersebut, saya merangkum 4 kesimpulan utama pada slide terakhir. Kesimpulan pertama yaitu artificial intelligence meluas attack surface organisasi karena risiko tidak hanya berada pada jaringan dan aplikasi, tapi juga pada prompt, RAG, model, tools, dan supply chains. Yang kedua yaitu keamanan AI tidak cukup mengandalkan model refusal. Kontrol utama tetap harus dibangun pada identity, network, data, aplikasi, monitoring, serta human approval. Ketiga, ISO 27001, NIST CSV, dan NIST AI RMF membantu organisasi menghubungkan risiko, kontrol, evidence, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang keempat, residual risk harus dinilai dan diterima secara sadar oleh owner setelah kontrol diuji. Dengan demikian, secure AI pada dasarnya adalah security by design, privacy by design, dan governance by design. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.